Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Novia Khairulisa dan Salsabila Nur Azkia. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian sistem saraf pada avertebrata dan vertebrata, mekanisme sistem saraf pada vertebrata dan avertebrata, kemudian ada anomali sistem saraf baik pada manusia maupun hewan. Apakah teman-teman tahu apa itu sistem saraf? Sistem saraf berasal dari kata saraf yang mana merupakan bundar silinder serat yang keluar dari otak dan central cord dan cabang berulang-ulang untuk menginversi setiap bagian tubuh. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunteer dan involunteer organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologi tubuh. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan info listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsangan. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini merupakan unit fungsional sel saraf yang terdiri dari badan sel dan sitoplasma, yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aktif dan menjalankan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Sel saraf atau dikenal dengan neuron terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada badan sel. Badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dendrit sendiri merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangannya ke badan sel. Kemudian ada sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Akson disebut juga dengan neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan perjaluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat selubung mielin, sel Schwann, dan modus Lenvir. Klasifikasi neuron. Neuron ini diklasifikasikan secara fungsional berdasarkan arah transmisi impulsnya. Yang pertama ada neuron sensorik atau afferent, yang mana neuron ini menghantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera atau suatu organ internal ke sel saraf pusat. Hampir semua saraf sensorik unipolar, hanya sebagian kecil saja yang bipolar. Yang kedua ada neuron motorik yang menyampaikan impuls dari sel saraf pusat ke efektor, biasanya berbentuk multipolar, membawa impuls keluar dari otak menuju tulang belakang, yang selanjutnya ke efektor atau target, sebagian besar untuk mengirim pesan agar terjadi kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Dan yang ketiga ada interneuron atau neuron yang berhubungan, yang ditemukan seluruhnya dalam sel saraf pusat yang menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke neuron lain. Bagian utama saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Central Nervous System atau CNS yang biasa kita sebut dengan sistem saraf pusat. CNS atau sistem saraf pusat ini terletak di bagian tengkorak atau otak dan tulang belakang atau spinal cord. Dan yang kedua ada Peripheral Nervous System atau PNS yang biasa kita sebut dengan sistem saraf tepi yang meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan afektor. Sistem saraf perifer terbagi menjadi dua. Yang pertama ada somatic nervous system atau sistem saraf somatis. Yang kedua ada autonomic nervous system atau sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf somatis ini mengatur interaksi tubuh dengan lingkungan luar. Terdiri dari dua macam saraf, yaitu afferent nervous atau saraf afferent yang membawa input sensoris dari reseptor di seluruh bagian tubuh seperti kulit, kuping, mata yang kemudian akan diteruskan ke sel saraf pusat. Yang kedua ada efferent nervous atau saraf efferent yang membawa sinyal dari sel saraf pusat menuju otot dan kelenjar. Yang kedua sistem saraf otonom yang merupakan bagian dari PNS yang berfungsi untuk mengatur kondisi internal hewan. Sistem saraf otonom ini juga terdiri dari saraf afferent dan efferent. Saraf efferentnya terdiri dari sympathetic nervous atau saraf simpatetik dan parasympathetic nervous atau saraf parasimpatetik.
Saraf simpatetik yang menstimulasi, mengorganisasi, dan memobilisasi sumber-sumber energi dalam tubuh untuk menghadapi situasi yang menakutkan atau tidak menyenangkan. Saraf parasimpatetik yang menyimpan energi dalam tubuh dan bereaksi dalam menghadapi situasi yang menyenangkan. Fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, menyampaikan rangsangan dari seluruh organ, menerima informasi atau rangsangan yang berupa perubahan yang terjadi di dalam lingkungan melalui reseptor, mengatur dan memproses informasi atau rangsangan yang diterima, mengatur dan memberi tanggapan atau respon terhadap rangsangan dalam bentuk gerak atau sekresi kelenjar. Sistem saraf pada avertebrata. Yang pertama ada sistem saraf pada protozoa yang meliputi amoeba. Amoeba ini belum memiliki sistem saraf tetapi peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jika terkena rangsangan yang kuat, maka amoeba akan bergerak menjauh. Jika rangsangannya lemah atau lembut, maka amoeba akan mendekatinya. Yang kedua ada hidra. Hidra ini mempunyai sel-sel saraf yang menyebar di seluruh permukaan tubuhnya. Sistem saraf ini disebut dengan sistem saraf difus. Selanjutnya, paramecium. Paramecium ini mempunyai sistem saraf fibril yang peka terhadap suhu dan sinar. Sistem fibril ini berfungsi untuk mengatur gerakan bulu-bulu getar atau silia. Yang keempat ada eugulena yang mempunyai bintik berwarna merah yang dapat menerima rangsang cahaya. Karena bergeraknya selalu menuju ke arah cahaya, maka disebut dengan fototaksis. Selanjutnya, sistem saraf pada cacing. Sistem saraf pada cacing ini memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang ke arah belakang atau ekor yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut dengan ganglion. Sistem saraf pada cacing pipi atau planaria mempunyai dua ganglia di kepala. Berkas sarafnya memanjang ke ekor, ganglia bercabang membentuk cabang kecil yang menjangkau seluruh bagian tubuhnya. Pada cacing tanah, sistem saraf cacing tanah ini disebut dengan sistem saraf tangga tali. Ganglion kepala terdapat pada segmen ketiga di bagian kepala atas. Pada cacing tanah terdapat satu benang saraf yang terletak di poros tubuhnya. Sistem saraf pada serangga. Pada serangga terdapat dua benang saraf yang membentang sejajar sepanjang tubuhnya dan menghubungkan ganglion satu dengan ganglion lainnya. Sistem saraf serangga terdiri atas yang pertama, ganglion kepala yang menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Yang kedua, ganglion di bawah kerongkongan yang mana mengkoordinasi aktivitas sensoris dan motoris rahang bawah atau mandibula, rahang atas atau maksila, dan bibir bawah atau labium. Yang ketiga, ada ganglion ruas-ruas badan yang berupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, perut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Sistem saraf pada moluska. Sistem saraf pada moluska terdiri atas 3 buah ganglion utama, yaitu ganglion otak atau ganglion cerebral, yang kedua ganglion visceral atau ganglion organ-organ dalam, yang ketiga ada ganglion kaki atau pedal. Otak maupun tentakel pada moluska berisi sel-sel neurosekresi yang menghasilkan hormon atau neurohormon yang berfungsi untuk merangsang produksi sperma, merangsang perkembangan telur, dan proses kedewasaan yaitu pertumbuhan ovarium dan testis. Sistem saraf vertebrata. Yang pertama, sistem saraf pada Pisces. Pada Pisces, sistem sarafnya terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat berupa jaringan saraf yang menjalin seluruh tubuh, berakar dalam otak maupun sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf pada amfibi terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Otak amfibi terdiri atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Terdapat adanya 10 saraf kranial. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang yang juga dibungkus oleh 2 lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang batasan dengan jaringan saraf. Sistem saraf pada reptil.
yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Kekhususannya hanyalah terdapat pada tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik sehingga pusat saraf pembau jelas terlihat. Otak besar ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Bagian-bagian otak lainnya kurang berkembang bila dibandingkan dengan otak pada burung. Sistem saraf pada aves. Susunan saraf burung serupa dengan susunan saraf manusia dan hewan menyusui atau mamalia. Semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung ini terdiri dari beberapa bagian, yakni otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Selain otak kecil, otak besar pada burung tumbuh dengan baik. Pada aves, hidung sebagai organ pembau dan mata besar dengan pakten, yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada mangkuk optik. Sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan keseluruhan bagian otak. Cerebellum juga berukuran lebih besar dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah, dan setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak atau encephalon terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata yang lain, seperti prosencephalon, lobus opticus, cerebellum, dan medulla oblongata. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Salsabila Nur Azkia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nur Azkia dengan NIM 19081061179 dari Biologi E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem syaraf dan anomali pada sistem syaraf untuk memenuhi tugas presentasi pada mata kuliah fisiologi hewan, yaitu oleh kelompok 16. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu ada mekanisme sistem syaraf pada hewan avertebrata. Yang pertama pada hewan avertebrata yang bersel satu. Hewan bersel satu seperti amoeba sp dan paramecium sp meskipun tidak memiliki sistem syaraf, tapi protoplasmanya dapat melakukan segala kegiatan sebagai makhluk hidup seperti iritabilitas, bergerak, dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Hanya pada amoeba yang bergerak menuju makanannya, berkelompok jika suhu air menjadi dingin, dan menghindar dari hal-hal yang merusak tubuhnya baik secara fisik maupun secara kimia. Demikian juga pada paramecium yang dapat menghindarkan diri dari rintangan fisik, suhu yang panas, bahan kimia, dan lain-lain dengan bantuan gerak ritmik pada silianya. Selanjutnya yaitu ada mekanisme sistem syaraf pada hewan avertebrata yang memiliki sel banyak. Ganglion kepala berperan sebagai saraf sensoris yang menerima impuls dari titik mata dan reseptor lainnya. Sel-sel saraf pada bagian tangga tali belum membentuk ganglion. Ganglia supraesophagus atau otak yang berfungsi untuk stasiun relay sensoris dari reseptor yang peka terhadap cahaya, sentuhan, dan zat kimia pada permukaan tubuh. Ganglion supraesophagus memiliki sifat inhibitor dan ganglion subeesophagus memiliki sifat motorik. Ganglia segmental berhubungan dengan tali syaraf ventral. Tiap ganglion mempunyai fungsi sebagai pusat penerima impuls dari saraf eferen atau saraf sensorik reseptor pada kulit sekitarnya. Pusat motorik sensoris utama atau olfaktorius untuk membau dan lobus opticus pada tangkai mata serta pusat kompleks dorsal vertikal terdapat pada supraesophagus. Yang kedua ada mekanisme sistem syaraf pada vertebrata. Pada vertebrata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adanya penghantaran impuls melalui sel saraf, dan yang kedua yaitu adanya penghantaran impuls melalui sel sinapsis. Pada penghantaran impuls melalui sel saraf, penghantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf.
Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan dan perbedaan potensial listrik yang sesaat. Perubahan potensial ini disebut dengan depolarisasi yang terjadi berurutan sepanjang serabut syaraf. Kecepatan perjalanan gelombang perbedaan potensial ini bervariasi antara 1 sampai 120 meter per detik tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung myelin. Stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang batas atau threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Tetapi apabila kekuatannya di atas ambang batas, maka impuls akan dihantarkan sampai ke ujung akson. Stimulasi yang kuat akan dapat menimbulkan jumlah impuls yang lebih banyak dan lebih besar pada periode waktu tertentu daripada impuls yang lemah. Yang kedua yaitu ada penghantaran impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan dengan sinapsis. Setiap terminal akson akan membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis tersebut terdapat adanya struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut dengan vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut dengan neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang termasuk sinapsis dan membentuk sinapsis itu disebut postsinapsis. Antara saraf motor dan otot terdapat sinapsis berbentuk cawan dengan membran prasinapsis dan membran postsinapsis yang terbentuk dari sarkolema yang mengelilingi sel otot. Prinsip kerjanya yaitu sama dengan sinapsis saraf-saraf lainnya. Gerakan merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantaran impuls oleh saraf. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensorik dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak, kemudian hasil olahan tersebut berupa tanggapan dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Bagian selanjutnya yaitu ada anomali sistem syaraf pada hewan. Yang pertama yaitu adanya penyakit paraplegia. Paraplegia merupakan penyakit sistem syaraf pada hewan berupa hilangnya kemampuan untuk menggerakkan kedua tungkai dan organ panggul karena adanya kerusakan syaraf pada tulang belakang. Hal ini menyebabkan stimulus dari otak terputus, sehingga ada hilangnya fungsi motorik atau sensorik yang juga terjadi kelumpuhan otot anggota gerak bawah. Penyakit paraplegia ini biasanya terjadi pada mamalia seperti kucing. Penyebabnya yaitu adanya cedera pada sumsum tulang belakang, gangguan genetik, gangguan yang sifatnya menurun, infeksi, dan penyakit autoimun. Di sini kita bisa lihat gambar di samping merupakan ilustrasi dari penyakit paraplegia. Di sini terdapat kucing yang mengalami kelumpuhan akibat adanya kerusakan syaraf pada tulang belakang. Kedua yaitu ada gangguan lower motor neuron. Gangguan lower motor neuron atau LMN merupakan gangguan degenerasi progresif pada sistem syaraf LMN yang dapat terjadi pada anjing lokal. Lower motor neuron atau LMN ini merupakan syaraf yang langsung menginervasi otot dan mempengaruhi saraf motorik tubuh. Gangguan LMN akan menyerang neuron motorik yang berasal dari sistem syaraf pusat, syaraf tepi, dan berakhir pada otot skeletal. Gangguan ini mengakibatkan kelumpuhan pada daerah tertentu seperti kandung kemih dan ketegangan otot menjadi lembek atau berkurang. Di sini kita bisa lihat gambar di samping merupakan ilustrasi dari penyakit gangguan lower motor neuron. Yang ketiga ada penyakit distemper. Penyakit distemper merupakan penyakit vital pada anjing yang berfungsi multisistemik karena menyerang sistem respirasi, sistem saraf, dan sistem digesti pada anjing akibat adanya infeksi dari virus canine distemper virus yang berupa virus pengakibat penyakit menular pada anjing. Gejala distemper ini yaitu adanya demam, kehilangan berat badan, dehidrasi, keluarnya cairan berlebih dari vakum nasal dan mata, batuk-batuk, kesulitan bernapas, dan flu perut. Sistem saraf pusat merupakan sistem terakhir yang diserang oleh virus canine distemper tersebut. Banyak anjing yang terinfeksi virus CDV mengalami gejala seperti gangguan motorik pada kaki dan otot wajah,
Beberapa kasus anjing teramati menyeret kakinya bahkan sampai tidak dapat berdiri. Di samping ini dilihat bahwa adanya ilustrasi dari penyakit distemper. Di sini kita bisa lihat anjing tersebut tidak dapat mengangkat kepalanya akibat adanya infeksi dari virus CDV atau canine distemper virus. Yang selanjutnya yaitu ada anomali sistem syaraf pada manusia. Yang pertama yaitu adanya penyakit skizofrenia. Skizofrenia merupakan kelainan sistem syaraf yang dicirikan dengan gangguan mental parah dan serius di mana pengidap akan menderita halusinasi dan delusi karena adanya suara-suara buruk yang hanya dapat didengar oleh pengidap skizofrenia yang mempengaruhi jalur neuronal karena menggunakan dopamin sebagai neurotransmitter. Yang kedua yaitu ada depresi. Depresi merupakan kelainan sistem syaraf yang dicirikan oleh suasana hati yang tertekan, abnormalitas pada tidur, nafsu makan, dan energi. Depresi dibagi menjadi dua, yaitu depresi mayor dan depresi bipolar. Depresi mayor merupakan gangguan kesehatan mental di mana suasana hati terus-menerus tertekan dan kehilangan minat beraktivitas yang menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Sedangkan depresi bipolar merupakan gangguan mental yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi yang terendah depresif atau tertekan sampai ke posisi yang tertinggi atau manik. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari penyakit skizofrenia dan penyakit depresi. Yang ketiga yaitu ada penyakit Alzheimer. Alzheimer merupakan gangguan saraf yang dicirikan dengan kemerosotan mental karena adanya rasa bingung dan kehilangan memori. Pengidap Alzheimer seringkali kehilangan kemampuan untuk mengenali orang-orang terdekatnya. Alzheimer ini menyebabkan kematian pada neuron-neuron di otak, terutama pada lapisan hipokampus dan korteks cerebral. Akibatnya, adanya penyusutan yang kuat dari jaringan otak. Penyakit Alzheimer ini terjadi karena adanya mutasi dari protein tau yang berfungsi untuk membantu mengelola pergerakan nutrien-nutrien sepanjang mikrotubulus. Alzheimer ini relatif terjadi pada orang-orang yang masih muda. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari penyakit Alzheimer. Di sini kita bisa lihat bahwa pada orang yang normal otaknya yaitu besar, sedangkan pada orang yang Alzheimer otaknya itu mengalami penyusutan sehingga mereka kehilangan memori di kehidupannya. Yang keempat yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan gangguan sistem syaraf yang dicirikan dengan kesulitan dalam melakukan gerakan atau pergerakan lambat dan kekakuan pada tubuh. Pengidap penyakit Parkinson ini seringkali mengalami tremor pada otot, keseimbangan yang buruk, postur yang bungkuk, dan jalan yang tertatih-tatih. Otot wajah pengidap penyakit Parkinson ini menjadi kaku sehingga mereka sulit mengubah ekspresinya. Parkinson ini merupakan kelainan otak yang progresif yang terjadi seiring bertambahnya usia. Gejala Parkinson terjadi karena adanya kematian pada neuron-neuron pada otak tengah yang normalnya melepaskan dopamin pada sinapsis-sinapsis di nukleus basal. Penyakit Parkinson ini biasanya dapat disembuhkan dengan penanaman neuron-neuron penyekresi dopamin baik di tengah otak ataupun di nukleus basal. Gambar di atas merupakan ilustrasi dari penyakit Parkinson. Penyakit yang kelima yaitu meningitis. Meningitis merupakan penyakit peradangan pada meninges, yaitu sebuah membran yang melapisi otak dan saraf sehingga dapat menginfeksi selaput otak. Penyakit meningitis ini dapat mengganggu fungsi otak dan sumsum tulang belakang. Penderita meningitis akan merasakan demam yang cukup tinggi serta sakit kepala. Penyebab penyakit meningitis yaitu adanya virus, bakteri, ataupun jamur yang menyebar masuk ke dalam dan berpindah ke dalam cairan otak. Gejala penyakit meningitis ini yaitu terjadinya demam, sakit kepala, kekakuan otot leher yang hampir 2 hari, takut pada cahaya yang terlalu terang dan suara yang terlalu keras, mual, muntah, sering kebingungan, kesusahan dalam bangun tidur, bahkan tidak sadarkan diri. Pada bayi, meningitis terjadi apabila gejalanya yaitu bayi lemah, tidak aktif, gemetaran, muntah, dan enggan untuk menyusui. Yang keenam yaitu penyakit ensefalitis. Ensefalitis merupakan penyakit radang yang menginfeksi otak akibat adanya bakteri, cacing, protozoa, jamur, atau virus yang masuk ke dalam otak.
Gejala ensefalitis yaitu adanya demam, sakit kepala, gelisah, muntah, nyeri, kaku saat duduk, kejang, penurunan kesadaran, bahkan kehilangan memori. Untuk mengetahui seseorang tersebut terkena penyakit ensefalitis, maka perlu dilakukan pemeriksaan dalam darah, MRI, atau pada cairan dalam otak. Yang ketujuh yaitu penyakit mielitis. Mielitis merupakan peradangan sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan cedera sumsum tulang belakang. Gejala mielitis yaitu adanya nyeri pada bagian tertentu, kelemahan atau kelumpuhan pada otot, kandung kemih, dan disfungsi usus. Diagnosa penyakit mielitis ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan CT scan atau MRI, pemeriksaan myelogram menggunakan sinar X untuk mendapatkan gambar tulang belakang, atau pemeriksaan darah. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari penyakit mielitis. Di sini kita bisa lihat adanya cedera pada sumsum tulang belakang yang menyebabkan terjadinya mielitis. Kelainan saraf yang ke-8 yaitu Bell's palsy. Bell's palsy merupakan kelainan saraf yang menyerang wajah hingga menyebabkan kelumpuhan otot pada salah satu sisi wajah. Pengidap Bell's palsy ini mengalami kesulitan dalam menggerakkan sebagian otot wajah seperti mata yang tidak bisa menutup, tidak bisa meniup, dan sejenisnya. Penyebab penyakit Bell's palsy ini berupa virus herpes yang membuat saraf menjadi bengkak akibat infeksi. Metode pengobatan Bell's palsy yaitu berupa obat-obatan jenis steroid yang dapat mengurangi pembengkakan. Kelainan sistem saraf yang ke-9 yaitu stroke. Stroke merupakan kelainan sistem saraf yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak secara akut yang dapat menimbulkan kematian. Pengidap stroke mengalami penurunan fungsi otak yang mendadak akibat adanya gangguan pada peredaran darah pada otak sehingga kehilangan fungsi neurologis secara cepat. Dampak dari penyakit stroke ini yaitu keterbatasan dalam beraktivitas karena pergerakan anggota tubuh yang tidak optimal. Penyakit yang ke-10 yaitu hernia nucleus pulposus. Hernia nucleus pulposus merupakan kelainan saraf terjepit akibat adanya kesalahan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang seperti terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mengangkat beban berat. Biasanya penyakit ini ditandai dengan adanya masalah pada lempeng kenyal di antara tulang-tulang belakang. Gejala penyakit hernia nucleus pulposus ini yaitu adanya nyeri, sakit pinggang, sakit pada kaki, dan nyeri pada leher. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari penyakit hernia nucleus pulposus. Di sini kita bisa lihat adanya kerusakan pada tulang belakang yaitu pada lempeng kenyal tulang belakang yang terjadi akibat seseorang tersebut melakukan aktivitas yang salah seperti terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mengangkat beban yang berat. Sekian presentasi dari kelompok 16, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.